Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi pada pembelajaran matematika. Pada pembelajaran matematika kali ini kita akan belajar tentang KPK. KPK adalah kepanjangan dari kelipatan persekutuan terkecil. Apa itu kelipatan persekutuan terkecil atau KPK? Adalah kelipatan yang sama dari dua bilangan atau lebih yang terkecil. Langsung anak-anak buka saja LKS halaman 41. Nah, di halaman 41 tersebut ada langkah-langkah menentukan KPK dari dua bilangan. Yang pertama, A adalah menentukan kelipatan dari kedua bilangan tersebut. B, menentukan kelipatan persekutuan dari kedua bilangan tersebut. C, menentukan kelipatan persekutuan kedua bilangan yang nilainya paling kecil. Bu Zura mau tanya, kira-kira anak-anak masih ingat cara mencari kelipatan? Pada pembelajaran lalu kita telah belajar cara mencari kelipatan. Nah, sekarang langsung ke contohnya saja ya. Di sini Ibu punya contoh KPK dari 8 dan 6. Kita cari terlebih dahulu kelipatan 8. Kelipatan 8 ditambah 8, 16. 16 ditambah 8, 24. 24 ditambah 8, 32. 32 ditambah 8, 40. 40 ditambah 8, 48. Jadi kelipatan 8 adalah 8, 16, 24, 32, 40, dan 48. Dan seterusnya, masih bisa ini. Setelah kita cari kelipatan 8, kita cari kelipatan 6. 6 ditambah 6, 12. 12 ditambah 6, 18. 18 ditambah 6, 24. 24 ditambah 6, 30. 30 ditambah 6, 36. 36 ditambah 6, 42. 42 tambah 6, 48, dan seterusnya. Jadi kelipatan 6 ada berapa saja? 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, dan 48. Nah, untuk menentukan KPK, kita cari dulu kelipatan yang sama antara 8 dan 6. Kita cari mana yang sama. 8, 6, 16, ini tidak ada 16. 24, ini sama 24, berarti berapa? 24. Ini ada 24, ini ada 24 ya. 24 kita tulis di sini. Yang sama 24. Lalu 32, 30, 40, 248. Ini ada 48, ini ada 48. Berarti yang sama 24 dan 48. Kita cari sekarang, kita tentukan KPK-nya. KPK dari 36, kita lihat yang sama ini kan ada 24 sama 48. Kelipatan 24 dan 48. Kita cari karena KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil, maka kita cari yang angkanya kecil. Kita cari yang paling kecil antara 24 dan 48, yang kecil mana? 24. Berarti KPK dari 8 dan 6, KPK-nya adalah 24. Seperti itu ya anak-anak ya. Itu cara yang pertama. Sekarang kita lanjutkan menentukan KPK di LKS ya.
menentukan KPK juga dapat dilakukan dengan menggunakan pohon faktor dan teknik sengkedan. A. Menentukan KPK menggunakan pohon faktor. Kita akan menentukan KPK dengan menggunakan pohon faktor. Ini tadi cara mencari KPK. Sekarang kita cara mencari KPK cara pertama. Cara yang kedua kita akan menggunakan pohon faktor. Mencari KPK dengan menggunakan pohon faktor ya. Cara yang pertama yaitu tentukan faktorisasi prima dari dua bilangan tersebut menggunakan pohon faktor. Yang kedua, KPK dari dua bilangan tersebut diperoleh dari perkalian semua faktor prima kedua bilangan tersebut. Jika ada faktor prima yang sama, pilihlah faktor prima dengan pangkat terbesar. Contoh, langsung ke contohnya saja kita. Kita cari KPK dari 18 dan 20. Kita buat pohon faktor. Masih ingat cara membuat pohon faktor kemarin? Nah, kita kalikan dengan bilangan prima. Kemarin bilangan prima ada apa saja? 2, 3, 5, 7, 11, 13 dan seterusnya ya. Ya, kita buat pohon faktor 18 dulu. 18 kita kasih cabang. Kita bagi dengan bilangan prima yang paling kecil sendiri. Bilangan prima yang paling kecil sendiri 2. Kita bagi dengan 2. 18 dibagi 2, 9. Kita bagi dengan bilangan prima yang paling kecil, 9 dibagi 2, kira-kira bisa atau tidak? Tidak bisa, maka selanjutnya bilangan prima selanjutnya 3. 9 dibagi 3 bisa ya, 3 kita tulis di sini. 9 dibagi 3 ada berapa? 3. Nah, sudah selesai, berhenti di sini karena 3 dibagi 2 tidak bisa ya. Selesai di sini. Jadi, faktorisasi prima dari 18 adalah 2, 3, 3. 18 faktorisasi primanya ada 2 dikali 3 dikali 3 atau disederhanakan menjadi 2 kali 3 pangkat 1, 2 pangkat 2. Sekarang kita cari, setelah 18 kita cari faktorisasi prima dari 20. Kita buat pohon faktor 20. Kita beri cabang, 20 kita bagi dengan 2. Bagi 2 ada 10. 10 dibagi 2 ada 5. 5 kira-kira dibagi 2 bisa atau tidak? Tidak bisa. Maka selesai sampai di sini ya. Faktorisasi prima dari 20 ada 2, 2 dan 5. Berarti 20 sama dengan 2 dikali 2 dikali 5. Kita bisa singkat 2 pangkat 1, 2 kali 5. Nah, kita sudah menemukan faktorisasi prima dari 18 dan 20, yaitu kalau 18 adalah 2 kali 3 pangkat 2, 20 adalah 2 pangkat 2 kali 5. Setelah kita temukan, kita lihat cara yang kedua. KPK dari dua bilangan yang diperoleh tersebut dari perkalian semua faktor prima kedua bilangan tersebut. Jika ada faktor prima yang sama, pilihlah faktor prima dengan pangkat terbesar. Jadi, untuk mencari KPK dari 18 dan 20 adalah, yaitu kita kalikan faktorisasi prima dari 18 dan 20. Nah,
kita kalikan. Coba faktorisasi primanya ada berapa? Ada 2, ada 3, ada 3 pangkat 2, 2 pangkat 2, ada 5. Nah, ini 2 karena ini sama-sama 2-nya, maka kita pilih yang pangkatnya tinggi. Karena sama-sama 2-nya, kalau tidak ada kembarannya kayak 3 ini nggak ada, 5 ini nggak ada, aman. Tapi kalau ada temennya, ini ada 2, ini ada 2, kita pilih yang paling tinggi pangkatnya. 2 yang ini apakah ada pangkatnya? Tidak ada pangkatnya, berarti kita tidak menggunakan yang ini. 2 yang ini ada pangkatnya 2, jadi kita gunakan yang ini. Jadi KPK dari 18 dan 20 ada 2 pangkat 2 dikali, ada apa ini? 3 pangkat 2 dikali 5. Terus yang 2 ini tidak digunakan, Bu. Tidak, karena sama dengan 2 yang ini. Dan pangkatnya lebih besar. Ketika ada yang sama ini, kita pilih pangkat yang terbesar, ya. Langsung kita kalikan. 2 pangkat 2 berapa? 2 pangkat 2 itu sama dengan seperti ini. Nah, 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 dikali 2. Ada berapa berarti? 4. 3 pangkat 2 sama dengan 3 kali 3, ada berapa? 9 kali 5. Kita hitung 4 kali 9 dikali 5 ada berapa? Ada 180. Jadi KPK dari 18 dan 20 adalah 180. Nah, paham dari sini? Ibu hanya menjelaskan cara satu ini dan cara 2 ya. Untuk cara yang 3, menentukan KPK menggunakan sengkedan, kalian pahami terlebih dahulu. Pada pembelajaran selanjutnya akan Ibu jelaskan. Ya. Terima kasih anak-anak, tetap semangat belajar dan jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.